Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal berkaitan dengan pencemaran jasmani dan rohani yang perlu kita coba dalami. Kata pencemaran ini menunjukkan tentang kondisi yang mengganggu kemurnian, yang merusak kemurnian dari jiwa iman kita kepada Tuhan. Dan kalau kita cermati dalam bacaan kita, terutama dalam keseluruhan konteks Korintus, kita akan menemukannya. Apa yang dimaksudkan Paulus tentang pencemaran jasmani? Yang pertama itu terkait dengan tubuh. Karena Paulus ingin menunjukkan bahwa tubuh itu adalah bait Allah. Dan ketika tubuh digunakan dengan cara yang tidak benar dan untuk kepentingan daging dan nafsu, maka itu sudah dalam kategori pencemaran jasmani. Artinya dia menggunakan tubuh, dan kalau kemudian dikontekskan dengan Korintus memang bicara soal percabulan, itu yang kemudian secara spesifik ada di kitab Korintus. Maka peringatan penting, jangan menggunakan tubuhmu untuk percabulan. Kemudian yang kedua bicara soal pencemaran yang bersifat rohani. Apa yang kita temukan dalam konteks kita di Korintus? Sepertinya masih terlihat rohani, tetapi ada bahaya pencemaran berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Kalau kemudian kita kaitkan dengan konteks memang Korintus, ada beberapa hal yang bisa sangat nampak terlihat adalah perpecahan jemaat karena setiap orang merasa dirinya paling utama dari yang lain. Sayalah yang paling berjasa untuk pencapaian komunitas, persekutuan, umat, dan gereja. Maka itu yang kemudian akan menjadi kesombongan rohani, kesombongan batin yang mengambil kemuliaan Tuhan untuk kepentingannya. Yang berikutnya lagi memang sengaja ingin mendapatkan pengikut dan pengaruh. Maka yang dia lakukan bukan tadi soal kesombongan itu, tetapi dalam rangka mendapatkan kesenangan karena pengaruh itu kemudian menjelek-jelekan yang lain, mencoba merusak reputasi yang lain supaya orang kemudian simpati kepada saya gitu, atau kelompok saya. Dan itu terjadi termasuk juga dalam kesombongan-kesombongan rohani terkait dengan karunia-karunia. Merasa sayalah yang paling rohani karena saya punya ini, punya itu, dan seterusnya, dan orang lain tidak. Dan itu bisa menimbulkan pencemaran secara rohani karena kita mengambil hak kemuliaan Tuhan untuk kita. Semoga kita boleh menghayati, menyempurnakan, semakin sempurna, sebenarnya teksnya begitu. Hari ke hari semakin baik dari waktu ke waktu. Kiranya kita mampu mengerjakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan senantiasa memampukan setiap sahabat
semakin baik dari waktu ke waktu dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.